Apakah kamu benar-benar tahu seberapa mengerikannya Wang Yue saat amarahnya meledak sepenuhnya? Bahkan Wang Lin yang memiliki tekad sekuat baja dipaksa mundur berkali-kali oleh tekanan yang mengerikan itu. Melanjutkan kejadian sebelumnya, mata Tan Lang membelalak. Bayangan raksasa itu sebenarnya apa? Mungkin karena terlalu lama terpapar bau busuk dari bagian ekskresi Wang Yue, kesadaran Tan Lang pun mulai tumpul. Bayangan itu ternyata adalah sebuah rangkaian pegunungan. Keputusasaan langsung memenuhi mata Tan Lang, dan kegembiraan yang tadi sempat muncul lenyap dalam sekejap. Di sisi lain, Wang Yue sudah menelan setengah dari pegunungan tersebut, dan tatapan bingungnya perlahan menghilang. Ia akhirnya menyadari itu bukan benda biasa, melainkan tulang tubuhnya sendiri yang telah berubah bentuk. Sumber rasa sakit yang luar biasa itu berasal tepat dari bagian tulang dalam tubuhnya. Pada saat itu, amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya bercampur dengan rasa sakit yang mengerikan membuat Wang Yue sepenuhnya tenggelam dalam kemarahan. Dalam ingatan warisan dewa kuno, terdapat sebuah kalimat yang paling membekas di hati Wang Lin. Amarah Wang Yue bagaikan kehendak dewa kuno. Dalam sekejap, seluruh wilayah bintang bergetar hebat. Dentuman keras menggema ke seluruh langit dan bumi, menyebar ke tak terhitung banyaknya ruang bintang di sekitarnya. Seolah seluruh alam semesta bisa mendengar gemuruh amarah yang bergelora dari dalam. Tubuh raksasa Wang Yue mulai memanjang dari bentuk bulatnya, sementara aura yang tak terbayangkan perlahan merembes keluar. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri tanpa menoleh. Wang Yue menatapnya dengan dingin, lalu mengaum, dipenuhi kehendak dewa kuno. Dalam sekejap, puluhan Wang Yue kecil dimuntahkan keluar, masing-masing berukuran puluhan jang. Tan Lang termasuk di dalamnya. Saat melihat langit berbintang, kegembiraan di matanya kembali menyala. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Sementara itu, Wang Lin menarik napas dalam, mengeluarkan botol giok abadi yang hampir kosong, lalu meminumnya sekaligus. Kekuatan abadi berwarna perak langsung meledak dalam tubuhnya. Menahan rasa sakit dan pusing, ia mengangkat tangan kanan dan menunjuk ke arah kawanan Wang Yue. Teknik pembekuan tubuh. Memanfaatkan momen itu, Wang Lin langsung melarikan diri tanpa menoleh. Namun yang membeku hanyalah Wang Yue kecil. Tubuh asli Wang Yue yang telah menjadi seluruh planet Suzaku tidak terpengaruh sama sekali. Dengan satu hantaman, ia langsung memecahkan efek pembekuan. Tan Lang kembali terseret ke dalam celah raksasa saat Wang Yue mendekat. Dalam keputusasaan, kegilaan muncul di matanya. Ia menggigit ujung lidah dan menyemburkan darah ke sebuah kuali besar. Kuali itu langsung memancarkan aura aneh. Dan dalam sekejap, Tan Lang bertukar posisi dengan Wang Yue kecil di depan. Wajahnya pucat dan ganas saat ia meraung ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah memperhatikannya sejak awal. Tanpa menoleh, ia kembali menunjuk. Tubuh Tan Lang langsung membeku. Pada saat itu, pandangan Wang Yue tertuju pada kuali tersebut. Dari sana, ia merasakan aura yang sangat nyaman. Dulu, saat belum sepenuhnya sadar, Wang Yue tidak membunuh Tan Lang justru karena kuali ini. Naluri dalam dirinya ingin menelannya. Itulah sebabnya Tan Lang harus menanggung hampir 100 tahun penghinaan. Saat Tan Lang membeku, Wang Yue langsung menelannya. Penglihatannya menjadi gelap, dan ketika sadar kembali,
ia sudah berada di tepi celah raksasa lagi. Terus-menerus ditelan dan dimuntahkan, membuat wajahnya dipenuhi kepahitan. Namun pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Wang Lin juga melonjak tanpa batas. Semua ini karena kamu. Ia mengertakkan gigi, membentuk segel tangan, dan menekannya ke kuali. Walaupun harus mengorbankan umurku, aku tetap akan keluar dari sini. Ia meraung penuh amarah. Dalam sekejap, kuali itu membesar dengan cepat. Mulut raksasa Wang Yue dipaksa terbuka. Tan Lang langsung melesat keluar dan melarikan diri. Namun saat itu juga, Wang Yue membuka mulutnya lagi dan tentakel di tubuhnya memanjang menyerang Tan Lang. Tan Lang segera mengeluarkan layar besar, membentuk segel tangan dan mengaktifkannya. Kekuatan gunung dan sungai langsung meledak di ruang angkasa. Kompas bintang di bawah kaki Wang Lin melambat. Tatapannya menajam saat melihat layar itu. Ia pernah melihat benda ini sebelumnya. Dulu Tan Lang mengatakan bahwa ia tidak menemukan peta gunung dan sungai asli, tetapi hanya proyeksinya. Mata Wang Yue menjadi dingin dan simbol aneh berkilat di dalamnya. Sebuah jari raksasa sepanjang ratusan jang muncul di depannya. Meski tampak ilusi, ia terasa nyata. Amarah Wang Yue bagaikan kehendak dewa kuno. Kini Wang Lin benar-benar memahami makna kalimat itu. Jari itu seolah ditarik oleh dao langit, membawa tekanan yang menggantikan langit dan bumi. Perlahan, ia menekan ke bawah. Wang Lin merasakan roh jiwanya hampir keluar dari tubuh. Tan Lang yang paling dekat merasakannya jauh lebih kuat. Tanpa ragu, ia mundur dan masuk ke dalam proyeksi gunung dan sungai. Saat itu, kehendak dewa kuno turun. Retakan terdengar dan gunung serta sungai hancur. Tan Lang memuntahkan darah jiwa. Tubuhnya gemetar hebat, namun kehendak itu tidak berhenti. Wang Lin melihat layar yang rusak, namun masih aktif. Ia langsung bergerak dan muncul di sampingnya. Tan Lang sudah tidak sempat memperhatikan, namun tiba-tiba jari itu berbalik dan mengunci Wang Lin. Tanpa ragu, Wang Lin menunjuk ke arah Tan Lang. Tubuh Tan Lang terhenti sesaat. Ia memaki Wang Lin dalam hati. Namun itu sudah cukup. Wang Lin langsung mengambil layar itu, menyimpannya dan mundur. Wajah Tan Lang pucat pasi. Ia mengeluarkan mahkota emas dengan 5 permata. Cahaya 5 elemen menyelimutinya. Ia langsung mengenakannya. Cahaya emas meledak dan bayangan raksasa muncul. Ia mengenakan jubah naga melindungi Tan Lang. Untuk mengaktifkan mahkota Kaisar Abadi ini, aku membunuh 9.999 raja. Coba lihat apakah ini bisa menahan kehendakmu. Dengan suara serak, kehendak dewa kuno turun menghantamnya. Ledakan dahsyat mengguncang langit berbintang. Namun kehendak itu tidak tergoyahkan. Cahaya emas Tan Lang hancur. 9.999 jiwa raja lenyap. Mahkota terlepas dan terlempar jauh. Anehnya, mahkota itu tetap utuh tanpa retakan. Kekuatan besar masuk ke tubuh Tan Lang. Tubuhnya bergetar hebat, lalu jatuh seperti meteor ke bawah, menghilang dalam ruang tak terbatas. Hidup atau mati tak diketahui.